Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran PAI. Walau masih dalam keadaan yang seperti ini, tidak menyurutkan semangat kita dalam belajar, ya. Mari kita awali pembelajaran kita di pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, kalau kemarin kita sudah belajar tentang beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna Allah, maka pada pagi hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah artinya kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab suci kepada para rasul untuk menjadi pedoman hidup kita umatnya. Silakan perhatikan slide materi yang akan Bu Indah bagikan. Iman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan wahyu berupa kitab kepada para rasul. Selain menurunkan kitab, Allah juga menurunkan suhuf atau disebut dengan mushaf. Mushaf atau suhuf merupakan lembaran-lembaran yang terdiri atas firman Allah Subhanahu wa taala. Jumlah suhuf yang Allah turunkan ada 100. 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Sis alaihissalam, 30 suhuf kepada Nabi Idris alaihissalam, 10 suhuf kepada Nabi Musa alaihissalam, dan 10 suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak-anakku, iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Ada 4 kitab Allah yang wajib kita imani, yakni kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab suci Al-Quran. Anak-anakku, untuk menghafal kitab-kitab Allah, mari kita nyanyikan ya. 1, 2, 3. Kitab Allah itu ada 4, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Diulang-ulang ya sambil kita bersalawat. Mari kita pelajari satu persatu kitab yang Allah turunkan kepada para rasul. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di puncak Gunung Tursina, sebagaimana yang kita pelajari dalam surat At-Tin. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani, dan kitab Taurat ini ditujukan hanya kepada Bani Israel. Kitab yang kedua yakni kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur menggunakan bahasa Kipti. Kitab Zabur ditujukan kepada kaum Bani Israel dan hanya berlaku pada zaman Nabi Daud alaihissalam saja. Kitab Zabur juga dikenal dengan sebutan Mazmur karena isinya nyanyian puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kalian, ketika Nabi Daud membaca kitab Zabur, hewan-hewan pun berhenti dan duduk mendengarkan di samping beliau. Nabi Daud diperintahkan Allah untuk meneruskan syariat yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Kitab suci yang ketiga yang Allah turunkan kepada para rasul adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil juga ditujukan hanya kepada Bani Israel. Kitab Injil menggunakan bahasa Ibrani Suryani. Kitab Injil menerangkan beberapa hukum dan mengajarkan manusia kembali kepada akidah tauhid, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab suci yang keempat adalah kitab suci Al-Quran. Mari kita pelajari lebih dalam tentang Al-Quran.
Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan. Menurut istilah adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan saat beliau berusia 40 tahun. Peristiwa turunnya Al-Quran disebut Nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran tidak sekaligus, tetapi Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sebagian surat Al-Quran diturunkan di Mekah atau disebut Makkiyah, dan sebagian diturunkan di Madinah atau disebut surat Madaniyah. Surat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 dan surat yang terakhir adalah surat Al-Maidah ayat 3. Periode Mekah artinya ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Silakan kalian lihat ciri-cirinya. Periode Madinah artinya ayat-ayat Al-Quran yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surat-surat yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah disebut golongan surat Madaniyah. Anak-anakku, Al-Quran merupakan kitab suci yang paling sempurna yang menyempurnakan kitab-kitab suci terdahulu. Ada banyak sekali keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama bagi kita umat Islam. Kemudian, kandungan Al-Quran ditujukan kepada seluruh umat manusia. Susunan kalimat dan perkataannya sangat indah. Teorinya berlaku untuk segala zaman, sejak zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman nanti. Selanjutnya, Al-Quran adalah benar-benar kitab Allah yang tidak ada bandingannya. Dan kitab suci Al-Quran adalah kitab suci yang terjaga keasliannya. Jika kita pelajari pokok isi kandungan Al-Quran, maka dapat dirangkum dalam rangkuman berikut ini. Isi kandungan yang pertama menjelaskan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memuat berbagai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ajaran tentang akhlak, yaitu pembentukan budi pekerti. Yang keempat, menjelaskan tentang ibadah, yakni cara beribadah kepada Allah. Yang kelima, menjelaskan tentang hukum. Keenam, menceritakan sejarah umat-umat terdahulu. Dan yang ketujuh, memberi kabar baik atau peringatan kepada umat manusia. Memberi kabar tentang surga bagi yang taat dan balasan neraka bagi yang ingkar. Anak-anakku, Al-Quran memiliki nama lain. Al-Quran disebut juga Al-Furqan yang artinya pembeda. Membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Bayan artinya penjelas, memberi penjelasan kepada kita. Al-Dzikr artinya peringatan. Al-Kitab artinya tulisan. Al-Hakim artinya pemutus perkara. Setiap ada perkara kita cari solusinya dalam Al-Quran. Asyifa artinya penawar atau obat. Maka ketika kita sakit atau tidak sakit lah, mari kita sering-sering membaca Al-Quran supaya hati kita senantiasa bersih dan sehat. Al-Huda artinya petunjuk. An-Nur artinya cahaya. Al-Mau'idoh artinya ajaran atau tuntunan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita sudah selesai. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari apa yang Bu Indah sampaikan. Dan setelah kita belajar ini, semoga menambah keimanan kita kepada Allah serta kepada kitab-kitab Allah. Kitab suci Al-Quran, kitab suci kita, mari kita amalkan. Bagaimana? Membaca yang rajin, kemudian mencoba menelaah artinya, dan kita amalkan apa yang terkandung di dalamnya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.